Selamat malam teman-teman, sahabat misteri kejawen dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, acaranya dipermudah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah teman-teman, pada malam hari ini saya ditemani sama Bang Oni, ada di sebelah saya, dan juga narasumber kita pada malam hari ini ada Bang Rohmat ini. Nah teman-teman, biasanya kan kita ini ya explore keluar, cuma karena malam ini kita punya stay di sini dulu kan gitu Mas Oni ya. Iya Mbak. Oke, Mas Oni gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, oke, alhamdulillah. Nah teman-teman, kita akan tetap seperti konten kita ya, namanya Misteri Kejawen. Kita akan membahas tentang masalah Jawa, kejawen lah gitu. Kejawen, ya. Jadi teman-teman, untuk lokasi kita saat ini kita ada di Mojoroto, Jawa Timur, yang pas letak pasnya kita ini ada di pojok ya, di pojok. Nah jadi gini, ini ada karena Bang Rohmat ini asli orang sini ya, orang sini, terus benar. Saya tuh ada ini Mas Oni, dengar-dengar ini kan ada kejadian apa ya, Kayak pembunuhan. mistis gitu ya, berbau mistis kayaknya. Jadi di sini diceritakan dulu pernah ada kejadian pembunuhan apa tuh kayaknya yang tidak wajar gitulah Mbak Eli. Oh gitu. Nah, mungkin Bang Rohmat bisa menceritakan karena Bang Rohmat sendiri juga warga sekitar sini. Nah gitu, jadi kita buka ini ya, biasanya buka tabir gitu ya, biar bener nggak sih sebenarnya kalau kematian itu mungkin ada yang berbau mistis atau apa gitu. Iya. Termasuk ini ya. Iya. Oke, nah teman-teman langsung ya tetap stay di kita, jangan kemana-mana. Jangan lupa sebelum melanjutkan nonton, kalian untuk support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Itu kan gratis ya, sudah mendukung kita gitu ya. Iya, Oke, nah teman-teman langsung saya ke narasumber akan menanyakan kebenarannya, benar nggak sih cerita tentang pembunuhan itu, dan itu ada sangkut pautnya dengan mistis apa tidak gitu. Oke, Bang Rohmat, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik Baik ya, alhamdulillah. Semoga selalu baik. Ya, nah, ini Bang Rohmat, kan rumah panjenengan kan daerah sini ya. ya. Itu gimana untuk cerita-cerita itu, bener nggak sih sebenarnya tuh? Kalau cerita soal ada orang yang mati secara tidak wajar itu memang benar. Itu memang benar yang dulu pernah ada. Iya. Iya. Itu memang ada. Yang pertama saya akan menjelaskan, itu ada orang pasangan kekasih, cewek dan cowok. Itu yang pertama itu terjadi di Bukit Mas Kumambang, tapi di lereng sebelah utara. Sebelah utara. Iya, itu ada cinta yang tidak direstui orang tua. Terus akhirnya sepasang kekasih itu bunuh diri di Bukit Mas Kumambang. Dua-duanya itu ya? Dua-duanya, iya. Saat cerita itu sekitar anak muda itu atau? Iya, 18 tahun 20 tahunan lah kira-kira. Itu masih muda ya, masih terlalu berpikir sempit itu. Iya, terus nah itu terjadinya itu begini. Pasangan kekasih itu kan tidak direstui oleh orang tuanya. Terus akhirnya ke pasangan kekasih itu tadi kan mereka putus. Iya. Setelah putus itu setahun kemudian kalau tidak salah ya, akhirnya mereka kan sama-sama tidak bisa berpisah. Mungkin saking cintanya ya. Cinta sejati. Iya. Jadi mereka mungkin pengennya pisah karena kan tidak direstui. Iya. Ternyata batinnya kan dia tidak bisa berpisah. Iya, benar. Terus akhirnya mereka tetap merayu orang tuanya supaya mereka itu direstui, tapi kedua orang tuanya tetap tidak mau ya. Akhirnya mungkin mereka putus asa mengambil jalan hidup semati. Iya. Terus akhirnya mereka berdua itu minum racun Mas saat itu. Terus, jadi itu mereka berdua karena tidak direstui, akhirnya dia berniat untuk bunuh diri. Gitu. Iya. Nah, anehnya itu saat mayat mereka ditemukan, mereka itu keadaan dalam, mohon maaf, telanjang.
tidak Dua-duanya telanjang Iya, itu? dua-duanya telanjang. Itu mohon maaf yang menemukan kira-kira warga sekitar atau Iya, gimana Mas itu? itu warga sekitar yang menemukan. Malam atau paginya itu? Pagi. Pagi. Jadi kejadiannya waktu bunuh diri itu diperkirakan pagi atau siang? Diperkirakan bunuh dirinya itu malam hari, terus Malam hari paginya ditemukan ditemukan. paginya Iya. ya. Oh, ya. Terus gimana Kang? Itu tempatnya di area Bukit Mas Kumambang. Mas Kumambang itu tempatnya yang udah terkenal, ada apa, Mbah Boncolono itu loh Mas. Oh, Nah, gitu. Tahun berapa itu Bang kira-kira? itu kira-kira kepala 9 kalau tidak salah Mbak. Itu 9 berapa saya lupa. Iya. Dan yang kedua itu ada lagi Mas. Sebentar, itu setelah tadi ditemukan warga telanjang itu, terus bagaimana? Apa nggak bisa dipisahkan atau gimana? Nggak bisa dipisahkan. Jadi Posisi tetap waktu seperti orang hubungan gitu atau? iya seperti itu. hubungan gitu? Iya, jadi apa? Mohon maaf tetap lengket gitu. Tapi terus akhirnya saat itu dibawa Ambulan ke rumah sakit. itu bisa dipisahkan? Terus saat itu belum bisa. Terus akhirnya ya kedua orang tuanya memanggil seorang Pak Yai kalau tidak salah saat itu, entah di doa apa tidak tahu. Terus akhirnya ya alhamdulillah bisa dipisahkan. Tapi nyawanya keduanya tetap tidak tertolong lagi seperti itu. Oh, berarti itu saat ditemukan apakah masih bernyawa Bang? Tidak, mereka Sudah tidak bernyawa. sudah tidak bernyawa dan mulutnya mengeluarkan busa. Keracunan. Iya, mereka minum Sengaja racun. buat Dan beracun. untuk kasus yang kejadian yang kedua itu ada lagi sama-sama pasangan kekasih. Iya. Itu warga sekitar, ya sekitar sini aja lah. Iya. Mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan Iya. identitasnya. Itu sekitar sini saja. Atau mungkin diganti namanya atau gimana gitu kan nanti mungkin Ya kita si anggaplah Mr. X sama Mr. O gitu aja ya. Iya. Nah tapi itu terjadinya itu beda tempat Bali, bukan di Bukit Mas Kumambang itu, tapi yang kejadian kedua itu terjadinya di puncak Gunung Klothok yang orang sekitar sini menyebutnya itu puncak Kelop. Jadi puncak itu tertinggi ya, apa? Gunung Klothok. Yang sering dibuat kemah-kemah itu ya? Iya. Oh, itu. Itu. Nah, mereka juga pasangan kekasih, tapi orang sekitar sini. Terus gimana ya? Kalau tidak salah permasalahannya bukan tidak direstui orang tua apa-apa. Tidak tahu, tapi saat ditemukan itu mereka juga bunuh diri minum racun. Nah, minum racun, tapi yang kejadian kedua ini tidak mati semuanya, yang mati cuma yang perempuan. Jadi yang laki-lakinya masih hidup, tapi ditemukan warga itu ada yang menemukan saat itu orang mencari rumput untuk pakan ternak. Tapi yang laki-laki posisi masih hidup, cuma ya banyak mengeluarkan busa, perempuannya meninggal. Itu warga sekitar sini. Kenapa Bang ya? Kalau boleh tahu kok kayak tempat itu kok memang disengaja atau memang buat tempat itu, apa penyebabnya atau mungkin karena apa? Kalau nyari menurut tempat seperti itu. gini, kalau menurut pandangan saya memang tempat yang di lokasinya itu yang untuk bunuh diri itu memang agak wingit. iya, aura ada Negatifnya lah. iya seperti itu. Ya, kalau yang kedua itu Mas, usianya mereka ya lebih agak tua lah daripada yang pertama tadi. Itu kayaknya di saat putus asa mereka salah tempat nih kayaknya. Iya, Jadi iya. di situ akhirnya kan ada bisikan setan yang mengganggu Iya, kayak gitu. iya, Kan mungkin seperti itu juga. Nah, kalau kita bahas soal Gunung Klothok, kejadian mistis itu memang banyak. Banyak sekali. Dan ada lagi yang terjadi, tapi cuma dia seorang laki-laki, cuma usianya sekitar kalau tidak salah sekitar 45 tahunan kemudian. Sudah sebaya. Itu juga bunuh diri. Di Dia lokasi situ juga.
Iya, itu agak dekat dengan yang namanya Puncak Kelop itu tadi. Kira-kira kalau dari Puncak Kelop itu ke lokasi orang bunuh diri yang ketiga itu, kalau kita jalan kaki mungkin setengah jam nyampe lah, nggak begitu jauh tempatnya. Nah, tapi yang ketiga ini dia seorang laki-laki, terus dia gantung diri di pohon randu alas. Jadi Gantung diri itu iya, kenapa gantung. itu? Pakai apa itu Bang? Pakai tali ya? Iya, pakai tali. Itu orang laki-laki, ya usianya yaitu tadi sekitar 45 tahun. Itu juga warga sekitar sini apa? Kalau itu iya ya, memang warga sekitar sini. Sekitar sini juga. Iya. Nah, saat itu yang gantung diri ini, saat ditemukan itu keadaan mohon maaf, mayatnya sudah keadaan apa? Aku Bengkak-bengkak ya, sudah Oh, berbau jadi lah. kemungkinan itu itu sudah berapa lama itu? Ya, mungkin ditemukan 2 hari, hari 3 harinan. dari Seperti itu. kejadian ini. Tapi juga warga sekitar sini ya, Pak? Iya, warga sekitar sini. Dia kan kerjanya setiap hari itu jadi pengembala sapi di hutan, ya Berarti sapi itu dan posisi belum kambing. nikah juga itu? Kalau untuk yang ketiga ini Sudah belum? belum juga, nikah. Iya, tapi Oh, juga kelihatannya putus cinta juga ini kayaknya. kelihatannya seperti itu. Soalnya dulu yang orang itu kan pernah punya kekasih. Itu ya orang sekitar sini. Terus akhirnya yang perempuan itu menikah dengan laki-laki lain. Nah, terus jarak beberapa minggu atau bulan ya, agak lupa. Nah, yang laki-laki itu saat mengembala kambing dan sapi di hutan itu, terus nggak tahu mungkin terlalu saking sakit hati atau kecewa, Iya, seperti itu, kecewa. terus dia akhirnya gantung diri. Asa gantung diri. Iya. Kalau punya ini ya kejadian pembunuhan. Berarti Iya. kan dari situ tuh berarti intinya kalau yang pengalamannya Bang Rumah itu kan bunuh diri ya, bukan Iya, dibunuh kan iya, berarti ya. bunuh diri. Putus Ada asa. juga Mbak Ling yang keadaannya itu dibunuh, ada juga. Dibunuh juga gitu. Ya, Kasus apa itu, Bang? itu nggak tahu, itu kan orang itu kalau nggak salah itu kayak penunggu hutan itu apa Mas? Orang Mandora lah sih kalau orang Jawa. Oh, alah, ya mandor-mandor. Katakan itu dia kan punya rumah ya di area Gunung Klothok. Dia tinggal bersama anaknya, dan saat ditemukan itu pagi hari itu beliau itu sudah meninggal itu dalam keadaan kalau tidak salah perutnya ditusuk Tusuk. pakai linggis. Astagfirullah. Nah, sampai sekarang pun pelakunya siapa kelihatannya belum ditemukan. Tapi untuk yang kasus pembunuhan ini kejadiannya sudah lama. Sudah lama. Ya, seingat saya masih kecil, tapi saya sudah tahulah. Itu kira-kira yang kasus pembunuhan itu, maksudnya entah bunuh diri atau pembunuhan itu seperti apa ya bahasanya itu, maksudnya itu apa bahasa hantu arwahnya itu ini nggak ganggu warga nggak? Gini, kalau untuk yang bunuh diri sampai sekarang itu korinnya dia masih gentayangan. Jadi itu kayak Itu ganggu warga nggak itu? menyerupai korban itu ya? Atau Iya, pernah maksudnya pernah apa? Usil atau Metui, apa gimana? bahasanya gitu? Iya, atau itu metui pernah, warga, itu gitu. yang setahu saya yang agak usil atau maksudnya korinnya itu sering menyerupai orang yang meninggal itu, terus akhirnya menghantui warga yang lewat atau itu memang sering. Itu yang terjadi itu di yang bunuh diri sepasang kekasih, keadaan yang saya Telanjang ceritakan tadi, tadi telanjang telanjang tadi ya? tadi. Oh, Ya. Itu Kalau nemunya gimana itu? Manggil-manggil ya atau ada orang lewat itu, dia kadang nyebrang jalan di depan orang lewat itu, mereka berdua bergandengan tangan seperti itu. Sering tuh ada, ya seringlah beberapa orang yang pernah yang pernah lihat tahu gitu ya, melihat ya itu. mungkin ya yang punya Nah, indera setelah keenam gitu. kayak kejadian begitu, apakah tidak ada inisiatif dari warga atau dari keluarganya mungkin mengadakan kayak semacam berdoa Tahlil. atau tahlilan atau ritual agar tidak
mengganggu warga itu gimana Mas? Intinya ya memang dari pihak keluarganya itu memang juga mengadakan apa tahlil seperti itu, tapi yang namanya korin atau yang namanya jin kan memang dia tugasnya ya memfitnah orang yang sudah meninggal, itulah dia menyerupai terus seakan-akan bahwa arwahnya itu yang gentayangan, itu kan memang sifatnya jin korin seperti itu. Dan kalau yang gantung diri dan yang bunuh diri di kelop itu memang ada, tapi cuma enggak apa sengeri yang di Mas Kumambang. Itu saya pernah dengar cerita itu ada anak-anak yang suka camping itu memang pernah juga dihantui lah sepertinya, diganggu itu ada. Nah, mungkin ada pesan bagi pasangan muda-mudi ya, gimana ya, namanya cinta itu ya boleh-boleh saja, asalkan kita kalau jangan dibutakan dengan cinta, benar nggak Pak? Iya. Jadi kalau kita menurut orang tua, misalnya orang tua tidak setuju, ya kita harus memikir lebih panjang, gimana, kenapa kok tidak setuju. Ya, kalau nah, orang kan tua mungkin tidak setuju kan bukan pasti berarti ada alasan iya tertentu, pasti ada niat baik lah untuk kebaikan anaknya. kepada anaknya. Tapi Jadi intinya kalau ya jangan pacaran gitu, kita harus misalkan ada ta'aruf namanya. Ta'aruf. Iya. Kalau bisa seperti itu lebih bagus. Itu. Dan lagi kalau di tempat-tempat kayak di mana, di Gunung Kloto, mungkin di sekitar itu kan masih terkenal kayak suasana yang gimana ya, mistis atau sakral. Jadi ya jangan sembrono lah pesan kami. Oke. Nah jadi kalau saran kita sih ya pacaran boleh-boleh kalau aja zaman ya, sekarang sah-sah boleh-boleh saja. sah-sah saja, tapi ya jangan pacaran di tempat-tempat yang sepi-sepi kayak di Nah, itu kan banyak. karena nanti kalau begitu Gangguan. ada bisikan setan dan Nah, disuruh benar itu membunuh ya. tuh bunuh diri, kita susah iya, gitu banget ya. Nah jadi teman-teman kalau saran saya yaitu tadi ya, dimanapun kalian misalkan kencan atau punya pacar ya berpikir positif lah, jangan pada intinya harus bunuh diri, kan bisa diselesaikan dengan cara apa itu saya yakin bisa kok. Dan ada lagi itu masih ada Mas yang mati di Gunung Lodok dengan katakanlah tidak wajar seperti itu ada. Banyak berarti Pak. Ya ini ada itu dulu. Itu di tempatnya itu namanya Sumber Tretes. Sumber Tretes itu memang kalau di lingkungan sekitar sini itu memang terkenal angker dan penghuni bangsa jin atau setan di sana itu memang apa terkenal jahil. Kalau ada manusia itu sering menenggelamkan. Itu pernah. Nah, itu korban kejadian itu teman saya. Itu waktu SD itu teman saya. Saya masih ingat. Namanya berinisial si A lah. Itu main ke tempat Sumber Tretes. Itu dia pergi ke sana itu bersama 4 temannya, itu semua laki-laki. Nah saat itu kurang lebih usianya kalau udah lulus SMP itu berapa tahun ya Mas? Kalau lulus 16-an ya. Ya 15-16 sih ya. 16 ya. Nah itu dia main ke tempat Sumber Tretes itu. Nah saat main mandi-mandi di situ, nah itu di tempat sumbernya itu sungainya itu dangkal, nggak dalam Mas sebenarnya. Kalau saya pernah saat ikut mencari korban itu, padahal itu cuma saya nggak ada di atas mata kaki ya. Oh, kalau iya. Satu jengkal gitulah ya. Iya, itu kalau orang sini menurut saya ya itu kayak kalap seperti itu ya. Padahal itu airnya kan cuma sejengkal. Iya. Tapi bisa kalap itu. Bisa. Nah itu memang tempatnya memang agak lumayan lah, banyak yang jahil di daerah situ. Nah saat itu saya juga ikut mencari korbannya itu Mas. Nah saat terjadi itu kata temennya yang 3 itu ya biasa mandi itu aja. Tiba-tiba yang 1 itu tidak ada. Akhirnya kan temennya bingung. Terus temennya yang ketiga itu mereka itu lari ke rumah manggil orang tua. Akhirnya
ya bersama warga saya juga ikut saat itu membantu mencari anak itu, orang yang hilang itu tadi. Iya, iya. Itu saat itu sekitar jam 11 siang, terus baru ketemu mayatnya itu hampir maghrib kalau tidak salah. Oh, berarti itu yang Gimana hilang tempatnya itu berarti? Anehnya saat warga dan saya saat itu juga berada di situ, itu menelusuri sungai itu Nggak ada. nggak ada. Hah? Terus? Setelah dari hilir menuju ke hulu sungai itu nggak menemukan mayatnya. Setelah dari hulu kita balik ke bawah lagi, tiba-tiba mayat itu sudah terbujur di sungai yang kecil itu tadi. Padahal tadi itu nggak ada ya? Nggak ada. Nah, anehnya di situ. Nah, saat ditemukan itu keadaannya sudah meninggal, tapi belum, cuma sudah kaku, belum ada bau busuk atau seperti, soalnya baru beberapa jam ditemukan. Itu ada kayak luka atau gimana, mungkin korban dari pembunuhan atau Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada kekerasan fisik, nggak ada, ya? nggak ada luka atau bekas benda tumpul itu nggak ada. Tidak ada. Saat itu dari pihak kepolisian soalnya juga ikut mencari, terus akhirnya setelah ketemu itu keluarganya tapi tidak mau kalau mayatnya itu diotopsi. Keluarganya sudah ikhlas, dianggap memang sudah waktunya meninggal, akhirnya dikubur di pemakaman umum. Nah, di tempat itu juga pernah terjadi korbannya itu Dari luar. iya, dari luar sekitar Sindah, tapi bukan warga sini. Nah, itu dia saat mencari batu. Batu apa itu, Bang? Batu untuk bangunan loh, Mas, fondasi seperti itu. Nah, saat dia itu mencari batu, tiba-tiba mungkin kayak tanah longsor apa ya, ada batu yang sangat besar menimpa orang yang lagi Itu mencari yang mencari batu itu, terus Apa akhirnya posisi hujan atau gimana gitu enggak kalau posisinya enggak hujan. Terus setelah batu itu menimbun tubuhnya, longsoran tanah dari atas itu juga menimbun batu itu. Jadi akhirnya keluarganya mengikhlaskan tidak dievakuasi dari situ. Mayat itu akhirnya nggak ketemu batu ya, evakuasi. soalnya medan untuk pencarian itu sulit kalau harus mendatangkan alat berat Kemana gitu. maksudnya kok bisa longsor di situ? Nah, orangnya itu mencari kan batu tadi ya? mencari batu ya. Ada longsor mungkin ya. Mungkin Itu dia tidak pada tahu. saat musim penghujan mungkin ya, Bang. Kira-kira musim penghujan, Mas. Oh. Nah, dia kan 2 orang, yang satu tertimbun itu Tanah. tadi batu sama tanah, terus yang satunya itu tahu temennya keadaan kena musibah seperti itu, lari memanggil warga sekitar, terus akhirnya mau dievakuasi tapi harus menggunakan alat berat, tapi alat berat tidak ada jalan Akses ke sana. akses ke sana. Akhirnya si keluarga orang yang kena musibah itu tadi mengikhlaskan dan akhirnya tetap sampai sekarang pun ya kalau mau tetap di situ. Jadi berarti tanpa dimandikan, tanpa apa, suatu dianggap meninggal di situ berarti? Iya, terus dianggaplah sekalian apa nggak ada ini, dikubur Bang? di situ. Apa nggak, maksudnya nggak ada apa ya? Terus gimana? Keluarganya juga ikhlas gitu? Nah, keluarganya ikhlas, Mbak. Makanya sampai sekarang kalau keluarganya itu mau nyekar atau itu tetap nyekar di tempatnya itu. Seperti itu. Sampai hari ini juga? Iya, sampai hari ini. Nah, itu kejadiannya kan udah lama itu, kalau yang itu sebelum temanku meninggal itu sudah kejadian itu. Nah, gitu. Kameramen kita kurang ini ya, maksudnya kayaknya sudah habis ya. Baiklah Bang, kita juga dibatasi dengan waktu juga. Nanti mungkin kita bisa bercerita di lain kesempatan. Saya yakin kalau Bang Romat ini nggak akan habis ceritanya tentang mistis, yang mistis gitu ya. Nah, mungkin ada yang ingin sampaikan ke teman-teman yang dari rumah? Kalau untuk teman-teman, pesan saya ya seperti yang Mbak Ling dan Mas Oni sampaikan tadi, untuk muda-mudi kalau yang sedang berpacaran atau sedang lagi asmaran gitu,
kalau orang tua kita melarang, kalau bisa ya ikutilah perintah orang tua. Iya benar. Soalnya kalau orang tua melarang kan pasti ada niat baiknya untuk Baiknya. anaknya. Ya, Seperti mungkin itu. orang tua Iya, itu iya. pengennya yang terbaik buat anak. Iya, Ya, memang. Ya, seperti itu. Oke lah, baiklah, alhamdulillah teman-teman yang ada di rumah ini tadi beberapa kisah mistis yang memang itu real ada di seputar Gua Silamangkleng, dari ajaran mulai pembunuhan, ada yang tadi mak linggis itu ya, Iya. khusus sama linggis, ada yang bunuh diri. Bunuh Jadi diri. tadi dari cerita malam hari ini kebanyakan yang bunuh diri. Jadi kita jangan berpikir sempit, berlapanglah saja, Iya, gitu iya, Mas Andi ya. Benar. Oke lah, Mas Andi mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman di rumah? Ya sama Mbak El. Jadi siapapun yang kalau bermain di atau mengunjungi tempat di sekitar area mana? Gua Gua Silamangkleng, harap berhati-hati, tetap fokus, jangan sampai kalau punya masalah dibawa ke sana. Ya, Iya. itu sangat berbahaya sekali Ya, banget. kita bisikan setan. Nah, ya. Iya. Teman-teman, terima kasih banyak untuk sudah sampai di akhir cerita. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap stay di Misteri Kejawen. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, see you. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.